Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, sampailah pada bab karahati qaulil insan Allahumma ighfir li in syi'ta bal yahzim bit talab. Bab dibencinya ucapan seseorang ketika berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Itu ucapan yang tidak boleh diucapkan ketika kita berdoa. Akan tetapi hendaknya dia menggunakan kata-kata yang pasti dan menunjukkan kemantapan. Ya Allah, ampunilah aku. Jangan menggantungkan dengan masyiah, kehendak Allah. Ya Allah, jika Engkau berkehendak ampuni aku, jika tidak ya tidak usah diampuni apa. Itu ucapan yang tidak diperbolehkan, ya, ucapan yang dibenci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alata fa innahu la mukriha lahu, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak, dan rahmatilah aku, ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkehendak, ya. Akan tetapi kata Nabi, liya'zimil mas'alah ay ashidda fi talabiha wal jazm bihi min ghairi dha'fin fi talab wa ta'liq ala masyiati wa nahwiha. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia meminta dengan sungguh-sungguh, dengan kemantapan bahwa Allah akan memberikan ampunan, atau dengan husnudzan billah, ya, dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan memberikan ampunan kalau dia meminta ampun. Berbeda dengan ucapan tadi, ya Allah, jika Engkau berkehendak, seolah-olah itu tidak memastikan bahwa Allah akan memberi ampunan. Dan ucapan doa itu harus dengan keyakinan orang yang berdoa bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Dan Nabi menyatakan tidak ada doa seorang muslim jika doanya tidak ada unsur meminta, atau tidak ada unsur haram atau berbuat maksiat kepada Allah untuk kemaksiatan, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Doa pasti akan dikabulkan. Namun pengabulan doa sesuai dengan caranya Allah, pilihannya Allah. Kita boleh meminta, namun Allah yang menentukan mana yang terbaik buat kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa doa itu pasti dikabulkan dengan salah satu dari 3 cara. Caranya Allah. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita.
Apa yang kita inginkan Allah berikan sesuai dengan keinginan kita. Ini cara pengabulan yang pertama. Kalau tidak yang pertama, yang kedua, dipalingkan kita dari musibah. Tidak dikabulkan yang ini, tapi diberikan yang lain, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga yang terbaik buat kita, karena Allah yang milih. Yang ketiga, Allah berikan berupa pahala di akhirat, dan itu juga yang terbaik. Semua pilihan Allah bagi kita yang terbaik, karena Allah Maha tahu kondisi kita, dan Allah Maha tahu apa yang baik buat kita. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tahunya hanya apa yang bisa kita lihat. Kita tahunya apa yang bisa kita pikirkan. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu terbatas jangkauannya. Saya kalau punya uang, saya berpikir ini enak, tapi saya tidak tahu ke depannya apakah uang ini akan membuat saya bahagia atau justru sengsara. Kita tidak tahu. Yang tahu Allah. Maka kalau sudah meminta, bersyukur, karena kita sudah punya bekal untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Kalau kita meminta sesuatu, kita pasti dapat, dan dapat yang terbaik. Maka doa itu dengan keyakinan seperti itu, jangan menggantungkan dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Ya Allah, jika Engkau berkehendaklah, minta betul-betul, sungguh-sungguh minta. Wal ya'zimil ma'salah, bersungguh-sungguhlah. Minta apa kita inginkan, minta ampunan, minta ampunan. Minta rumah, ya Allah berikan saya rumah ya Allah. Minta apa? Minta sayarah, minta sayarah. Setelah minta, serahkan jawabannya kepada siapa? Allah. Allah yang lebih tahu. Oh, ente tidak berhak dapat ini karena bahaya, diganti sama Allah yang lebih baik dari itu. Itu nikmatnya dan hebatnya doa, Pak. Doa itu sudah ibadah besar fadilahnya. Yang kedua, doa itu membuat kita pasti diberi sesuatu oleh Allah yang terbaik. Hanya bodoh apa? Doa. Maka jangan ragu-ragu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta apa yang kita inginkan. Selama kata Nabi SAW, di dalam doa tersebut tidak ada unsur dosa. Ya, berdoa untuk melakukan perbuatan dosa. Ya Allah, mudahkanlah saya ya Allah untuk selingkuh ya Allah umpamanya. Ya, itu artinya berdoa meminta perbuatan dosa. Jelas itu adalah pelecehan. Atau doa di dalamnya ada unsur memutuskan tali silaturahim, itu juga haram dan tidak diperbolehkan. Ya Allah, jadikan saya benci kepada si fulan ya Allah. Jadikan saya benci terhadap kakak saya ya Allah. Ya Allah, putuskan hubungan di antara kita ya Allah. Jangan. Kata Nabi, selama tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim, Allah pasti kabulkan. Tapi pengabulan Allah sesuai dengan apa yang Allah lihat lebih maslahat dalam kehidupan kita. Jadi kalau sudah dongo, pasti sudah kita harus tenang dan percaya Allah nerima. Dan jangan mendikte Allah. Jangan mengatur. Ya Allah, kok tidak diberi-beri ya Allah. Justru itu bahaya ucapan itu. Ya Allah, saya minta ini ya Allah. Jangan diganti yang lain ya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu dari dia. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu harus kita yakini, itu Allah yang lebih tahu. Maka berdoalah kepada Allah, fa innahu la mukriha lahu. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat Muslim, walakin liya'zim wal yu'dhim ar-raghbah. Akan tetapi ketika dia berdoa, hendaknya dia bersungguh-sungguh mantapkan dan besarkan harapannya. Besarkan harapan. Ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kecil hati. Ya. Apa mungkin doa sambil tanya dia, apa mungkin doa aku terima? Lah. Yakin Allah terima.
Namun sebelum kita berdoa, pastikan apa yang kita konsumsi halal. Apa yang kita dapatkan dari uang halal. Apa yang kita pakai halal. Pastikan. Karena penghalang terkabulnya doa itu adalah sesuatu yang haram, yang melekat di dalam diri kita, atau yang kita konsumsi, atau yang kita dapatkan dari uang nafkah. Itu yang bisa menghalangi doa-doa terkabul, tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi pernah bercerita tentang seseorang yang dalam kondisi safar, dia mengangkat kedua tangannya, dia memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ketiga-tiganya merupakan sebab-sebab terkabulnya doa. Mengangkat tangan salah satu adab dalam berdoa. Kemudian memanggil ya Rabbi, ya Rabbi, itu adab dalam berdoa. Kemudian dia dalam kondisi safar, dan Nabi menyebutkan safar itu salah satu kondisi di mana doa dikabulkan. Orang ini tiga punya sebab, punya faktor terkabulnya doa, dia sudah punya semua. Dalam kondisi lusuh, dalam kondisi butuh, Allah cepat mengabulkan. Namun dia terhalang, kenapa? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghadhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Makanannya, minumannya diberi gizi, diberi makan dengan yang haram, fa anna yustajabu lah. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang sebelum berdoa kepada Allah, dia pastikan dia bersih. Ya, dia pastikan dia bersih dalam pengertian apa yang dia konsumsi halal, minumannya halal, hasil rezekinya atau hasil pekerjaannya itu juga halal. Wal yu'dhim ar-raghba fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un 'ata. Ya, bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang besar. Tidak ada sesuatu yang besar. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Minta apa dikasih sama Allah. Kita ingat Allah sudah memberikan makhluknya apa yang mereka inginkan sejak Allah ciptakan makhluk sampai sekarang, dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membesarkan sesuatu permintaan kita, jangan, Pak. Antum minta apa? Yang penting realistis. Minta yang paling hebat. Dan tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun juga para ulama kita memberikan catatan, kalau kita berdoa, sudah berdoa, salah satu bentuk upaya kita menunjukkan kejujuran dalam doa kita itu, ya kita harus memantaskan diri untuk mendapatkan apa yang kita minta. Pantaskan diri kita. Ya Allah jannah, ya Allah jannah. Ya salat, Pak. Itu kita pantaskan diri kita. Kalau minta jannah ya Allah, salat wala dilakukan. Itu namanya guyonan. Ya Allah, ana minta rezeki yang halal. Ana turunkan rezeki, lancarkan rezeki saya ya Allah. Subuh dah bangun, tak syukur, regutnya lebih banyak, majlisnya lebih banyak. Itu artinya kita mohon tapi tidak memantaskan diri kita. Maka doa yang tidak diiringi dengan ikhtiar yang maksimal itu hanya sekedar omong kosong. Apa yang kita minta, ya kita berbuat seperti yang kita minta, Allah kasih. Walaupun ikhtiar kita itu tidak terlalu hebat, tapi ketika ada usaha itu lebih cepat Allah memberikan. Karena kita jujur dalam meminta, Pak. Kita mohon kepada Allah anak-anak yang saleh, ya kita harus mensalehkan diri, memantaskan diri, ya. Dan seterusnya. Maka doa itu perlu kita iringi dengan ikhtiar. Itulah mengapa kata para ulama, banyak orang salat umpamanya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya, dia baca di dalam salatnya, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi banyak yang kemudian tidak berjalan di jalan yang lurus. Kenapa? Karena dia hanya minta, tidak ada ikhtiar. Minta jalan yang lurus tapi tidak pernah duduk belajar Al-Quran. Minta jalan yang lurus tidak pernah belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, tapi tidak mau tahu jalan lurus itu mana. Tidak mau tahu dia.
sehingga doanya ya tidak disesuaikan dengan ikhtiarnya. Maka doa itu harus kita iringi dengan ikhtiar ya. Itu yang disebut dengan pantaskan diri kita di hadapan Allah bahwa kita ini layak dapat apa yang kita minta, itu kita layak ya. Kita minta rezeki ya kita keluar dari rumah kita Pak, cari nafkah yang halal apapun itu. Ikhtiar Allah kasih. Tidak ada orang yang kemudian tidak diberi apa-apa oleh Allah, tidak mungkin. Bahkan itu merupakan ya bagi Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Allah itu Maha Dermawan, Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak mungkin ada hambanya meminta kemudian Allah tolak. Manusia saja yang bukan Tuhan, yang sifat kedermawanannya itu bagian dari pemberian Allah, itu tidak mungkin menolak orang yang meminta, apalagi Tuhannya. Jadi doa pasti dikabulkan. Maka jangan ragu-ragu dalam berdoa, jangan kecil hati, jangan merasa tidak dikabulkan. Minta yakin pasti kata-kata mantap yang diucapkan. Wal ya'zibil masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara doa, di antara kata-kata yang tidak boleh diucapkan ketika berdoa apa? Yaitu kata-kata yang menunjukkan isti'jal, yang menunjukkan tergesa-gesanya dia untuk melihat hasil dari doanya, dengan mengucapkan apa? Ya Allah, saya berdoa kok belum dikabulkan. Itu ucapan yang tidak boleh diucapkan. Bahkan itu kata Nabi bisa menghalangi doa kita. Kenapa? Karena kata-kata itu menunjukkan kita tidak yakin sama Allah, bahkan suudzon kepada Allah. Buat apa kita tanya kalau kita suudzon kepada Allah? Kok tidak dikabulkan ya Allah? Loh, kalau antum tegur seorang, loh kenapa kok antum tidak berkunjung ke rumah saya? Kenapa? Itu pertanyaan yang antum ini ada sesuatu. Maka jangan mengucapkan kata-kata itu. Yang perlu kita lakukan adalah hanya evaluasi diri, lihat ke dalam diri kita, kehidupan kita, dengan terus memperbaiki taubat, memperbaiki yang halal, memperbaiki semua tindakan perilaku kita, apa yang kita konsumsi. Jangan pernah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang berburuk sangka, ya dia mengatakan kata-kata itu. Ya Allah, kok tidak dikabulkan? Mana permintaan saya ya Allah? Di mana pengabulan doa itu? Lu ya, menggugat. Yang digugat sama Allah SWT ini manusia miskin ya, tidak mengenal siapa Tuhannya dan tidak mengenal siapa dirinya. Maka seorang harus hati-hati ketika dia menyampaikan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya jangan mengucapkan apa? Ya Allah, jika Engkau kehendaki ampunilah saya, jika tidak Engkau kehendaki jangan. Itu satu ucapan tidak diperbolehkan. Ya, karah, dibenci. Yang kedua adalah ucapan seperti apa? Ya Allah, ucapan isti'jal, ya, ini orang yang mengatakan kok doa saya belum dikabulkan. Ya, jangan pernah mengucapkan itu dan jangan pernah berpikir. Yang terus kita lakukan adalah terus berdoa kepada Allah sambil yakin Allah kabulkan. Namun doa itu terus kita ucapkan, Pak. Dan bisa jadi Allah sudah mengabulkan tapi kita tidak sadari. Allah mengabulkan dengan mengalihkan atau memberikan sesuatu yang lain. Namun kita tidak sadar itu. Atau mungkin dihindarkan kita dari bencana. Atau Allah sudah simpan di mana? Di akhirat. Dan simpan di akhirat itu sesuatu yang sangat membanggakan, Pak. Orang-orang yang sebagian permintaannya Allah simpan di akhirat, mereka justru ketika melihat simpanan mereka di akhirat, mereka mengatakan, ya Allah, seandainya dulu semuanya disimpan di akhirat, saya bahagia ya Allah, saya ridha ya Allah. Intinya tidak ada satu jawaban Allah yang merugikan kita. Dan semua jawaban Allah, jawaban dari doa-doa kita adalah jawaban yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha baik, Allah Maha tahu, Allah Maha
Rahman, Allah Maha Rahim. Itu tentang berdoa. Kemudian bab karahati qawli ma syaa Allah wa syaa fulan. Dibencinya ucapan apa yang Allah kehendaki, dan ini merupakan kehendak Allah dan kehendak fulan. Jadi mendudukkan, menyamakan dua kehendak, kehendak Allah dengan kehendak manusia. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki oleh fulan. Akan tetapi ucapkan masya Allah, apa yang Allah kehendaki, thumma, kemudian kehendak si fulan. Thumma itu menunjukkan apa? Perpindahan. Jadi tidak menyamakan. Dia pertama menyatakan bahwa yang paling berkehendak, yang kehendaknya mutlak adalah Allah. Kemudian kehendaknya manusia. Ini merupakan kata-kata yang dilarang, yang dibenci untuk diucapkan karena terkesan menyamakan Allah dengan makhluknya. Masya Allah wa syaa fulan. Tapi katakan masya Allah thumma. Kemudian thumma itu menunjukkan adanya apa? Derajat ya. Kemudian kehendak fulan. Karaha atfi masyiatil insan ala masyiatillah ta'ala bil waw lima yatawahhamuhu dhalik min al musyarakah fi waqtil masyiah wal fariq bainahuma kabir. Ya, dan pernyataan wa dan itu menunjukkan, mengesankan adanya al-musyarakah, kebersamaan atau keikutsertaan di dalam hal masyiah, yakni sama-sama Allah dan manusia berkehendak di saat yang sama, atau menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ini ucapan yang kurang tepat dan merupakan ucapan yang dibenci. Maka dalam berkata, berucap pun kita harus hati-hati. Jangan mengucapkan kata-kata yang kesannya itu kita memposisikan makhluk seperti Tuhan, atau kesannya melupakan kekuasaan Allah. Justru kita nisbahkan kebesaran kekuasaan itu kepada makhluk. Termasuk yang dibenci dari ucapan itu perkataan orang, kalau seandainya bukan karena ini maka pencuri tidak akan masuk rumah saya. Kalau seandainya bukan karena anjing saya, bukan karena bebek saya, bukan karena ini saya, maka pencuri ini akan masuk rumah saya. Dia lupa dengan siapa? Allah. Katakan atas izin Allah, Allah gagalkan pencuri masuk rumah saya. Melalui apa? Wasilah apa yang ada di rumah kita. Ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah pencuri gagal masuk ke dalam rumah saya melalui wasilah CCTV saya. Pertama kali dia nisbahkan kenikmatan ini kepada siapa? Allah. Kenikmatan rumahnya tidak dimaling. Dia nisbahkan yang mengatur dan yang mencegah maling itu masuk ke rumahnya siapa? Allah. Dan itu yang seharusnya kita ucapkan. Namun terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melupakan Allah. Ya, antum terkadang, mungkin saya juga kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang seolah-olah tidak ada peran Allah di dalamnya. Tidak ada kontribusi Allah. Bukan kontribusi, bahkan Allah yang menentukan. Dalam konteks penyembuhan, seringkali orang bicara
selalu penyembuhan dikaitkan dengan apa? Dokter atau obat. Dokter, ya Allah, anak ditangani dokter ini sembuh. Wala satu kalimat Allahu Akbar la, wala alhamdulillah, wala Allahu syafi. Dokter obat ini istimewa. Ente ngopi obat ini selesai penyakit ente. Itu kata-kata yang tidak baik, yang mengesankan. Sekalipun kita insya Allah tidak yakin, kita insya Allah tidak mengucapkan itu dengan keyakinan bahwa obat penyembuh. Kalau ditanya obat penyembuh Allah, tapi kata-kata itu saja sudah dibenci, Pak. Maka katakan, alhamdulillah Allah menyembuhkan saya melalui wasilah dokter ini. Alhamdulillah Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Alhamdulillah Allah menyembuhkan saya. Allah. Itu salah satu ciri orang bertauhid. Dia tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka hati-hati dengan ucapan. Ya. Ini yang sering kita dengar ya dalam urusan tadi kesehatan, dalam urusan penyakit, kesembuhan. Dokter dan obat itu sudah seperti Tuhan. Bahkan karena begitu mantapnya dengan dokter, orang kadang-kadang belum diperiksa sudah sembuh dia. Ya. Sudah sembuh, itu kan dari sini ya. Dari situ sebetulnya, dari apa yang dia pikir, kenapa yang dia yakin. Sayang keyakinan dia lebih bertumpu pada makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk mencari yang terbaik ya. Kalau berobat boleh cari yang terbaik. Mau berusaha, usaha yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Itu semua dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk ikhtiar. Allah tidak mengizinkan kita untuk bermalas-malasan. Sakit kita diperintahkan untuk apa? Ke dokter, berobat. Kita butuh sesuatu, butuh pemasukan, kerja. Kita butuh sukses dalam belajar. Artinya ikhtiar harus ada. Ikhtiar itu bukan yang menentukan. Ini yang membedakan mukmin dengan orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman, ikhtiar itu tidak menentukan. Yang menentukan tetap Allah. Ikhtiar sebagai kewajiban saya sebagai seorang muslim, karena Allah nyuruh saya ikhtiar, Allah nyuruh saya belajar, Allah nyuruh saya berusaha. Namun jangan berpangku dengan ikhtiar, tapi hati tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab karahatil hadis ba'dal isya'il akhirah. Ini masih larangan-larangan yang terkait dengan ucapan, pembicaraan. Di antaranya dimakruhkannya, dibenci ngobrol setelah isya tanpa ada keperluan. Ya. Ini termasuk perkara yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihi al-hadits alladhi yakunu mubahan fi ghairi hadzal waqt. Wa fi'luhu wa tarkuhu sawa. Fa amma al-hadits al-muharram aw al-makruh fi ghairi hadzal waqt fa huwa fi hadzal waqt ashaddu tahriman wa karahatan. Jadi perkataan yang di luar waktu ini mubah, yang mana perbuatan atau meninggalkannya sama, itu kalau dilakukan setelah isya, jadi ngomong obrolan yang mubah ya, itu tidak disukai. Apalagi obrolan-obrolan yang makruh atau yang haram. Yang makruh atau yang haram itu lebih ditekankan, lebih dilarang ketika sudah selesai sholat isya atau di waktu selesai melaksanakan sholat isya. Nanti akan kita baca apa alasannya. Wa amal hadits fil khairi ka mudhakaratil ilmi wa hikayatis salihin wa makarimil akhlaq wal hadits ma'a dhaif ma'a talib haja wa dzalik fala karahata bih bal huwa mustahab. Yang dimakruhkan itu kalau tidak ada unsur manfaatnya ya. Atau bahkan makruh atau haram, itu haram
Namun kalau obrolan selepas Isya itu obrolan tentang ilmu atau mengisahkan kisah orang-orang saleh, obrolan tentang makarimul akhlak, akhlak yang mulia, atau obrolan dengan tamu, atau obrolan dengan orang yang membutuhkan kita, dan seterusnya, maka tidak makruh, bahkan dianjurkan. Jadi kalau kita ngobrol setelah Isya, ya, dalam hal-hal yang baik, ada tamu di rumah kita, ya, atau ketika kita sedang ngobrol hal-hal yang positif, kebaikan-kebaikan tentang umat, atau bahkan kata para ulama, obrolan dengan keluarga untuk merekatkan hubungan, itu termasuk hal yang tidak dimakruhkan. Namun kalau tidak ada yang bermanfaat, hanya majlis kalam fadhi, maka tinggalkan. Tinggalkan. Kenapa? Karena satu, memang Nabi membenci, Nabi tidak senang. Yang kedua, hikmahnya apa? Agar orang itu bisa tidur lebih awal dan bangun untuk sholat malam, atau bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bisa dipastikan orang tidak akan tahajud atau bahkan meninggalkan subuh berjamaah kalau dia melekan. Maka sunnahnya setelah Isya itu sunnahnya istirahat. Kecuali tadi, seperti tadi, ada hal-hal yang positif yang perlu kita lakukan, kerjakan, tidak ada masalah. Maka di sini ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, bukan saatnya selepas Isya itu kita ya majlis dengan majlis yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Tidak ada maslahat. Tapi kalau ada maslahatnya, sebagaimana nanti kita baca, di atas sini ada panda. Nah, di sini disebutkan nanti maslahatnya itu seperti ya bicara tentang hal-hal yang baik, ya, termasuk dengan keluarga kita. Mungkin ya orang tua biasanya pagi tak ketemu keluarganya, siang suhul dia, kemudian malam baru ketemu keluarganya, dia ngobrol dengan keluarga dalam rangka untuk mendekatkan, dalam rangka untuk membuat akrab dengan anak-anaknya, yaitu termasuk obrolan yang positif, ya. Niatnya baik, maslahat itu. Bal mustahab wa kadzal hadits li udhrin wa aridin la karahata fi. Sebagaimana juga obrolan karena uzur, ya, dan sesuatu yang memang harus diobrolkan. Dan ini telah banyak dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ini. Dalil yang menyatakan Nabi membenci orang majlis dalam pengertian ngobrol hal-hal yang tidak bermanfaat setelah Isya. Hadis dari Abu Barzah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum Isya. Tidur sebelum Isya Nabi tidak senang, dan Nabi membenci al-hadits ba'daha, obrolan setelah Isya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini dikatakan karahatun naum qabla an yusalli al-isya. Rubbama li'annahu rubbama la yastayqid hatta yatlu'a al-fajr fatafutuhu salatu isya fi waqtiha. Dibencinya tidur sebelum Isya karena dikhawatirkan dia akan tertidur sampai waktu subuh sehingga dia akan kehilangan sholat Isya. Biasanya waktu malam itu waktu orang istirahat. Orang kalau sudah tidur biasanya sudah akan terlelap, ya. Karena malam itu biasanya waktu-waktu dia mengistirahatkan tubuhnya dari aktivitas sepanjang hari. Sehingga kalau dia sebelum Isya tidur, takutnya bablas sampai subuh. Kalau sudah bablas sampai subuh, artinya dia meninggalkan sholat Isya. Istihbabun naum aqba salatil Isya wa 'adam at-tashaghul bil kalam al-mubah fi hadha al-waqt. لأنه ربما كان سببا في عدم الاستيقاظ لصلاة قيام الليل أو تضييع فضيلة صلاة الصبح أول وقتها أو خروج وقتها. Dianjurkan tidur setelah sholat Isya dan tidak menyibukkan diri dengan
perkataan-perkataan atau obrolan-obrolan yang mubah, karena obrolan setelah Isya itu dikhawatirkan menjadi penyebab dia tidak bangun di malam hari qiyamul lail, atau akan kehilangan fadilah salat subuh di awal waktu, atau bahkan dia bisa kehilangan salat subuh gara-gara apa? Keasyikan ngobrol, ya, majlis. Wa aidan, dan juga kenapa Nabi menganjurkan tidur setelah Isya? Liyakuna khatimah, agar penutup amalnya dia merupakan salat yang itu merupakan amal yang paling afdal. Kalau orang setelah sholat Isya, setelah doa, kemudian dia tidur, maka dia tutup amalnya, aktivitasnya dengan apa? Dengan sholat. Berbeda kalau orang kemudian setelah sholat Isya, setelah zikir, setelah doa, setelah sholat sunnah, lalu ngobrol dia. Iya, kalau obrolan itu selamanya mubah. Kalau kemudian bercampur dengan ghibah, menggunjing fulan, menggunjing alan, ngerasani fulan, ngerasani alan, kemudian pulang tidur, dia tutup amalnya dengan apa? Dengan perbuatan haram. Maka lebih baik kita menutup amal kita dengan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sudah umpamanya mau tidur, tapi sebelum tidur ini kita banyak umpamanya ya melakukan hal yang kurang baik lah, maka ambil air wudhu, sholat witir. Kalau tidak sholat witir ya baca Quran, Pak. Intinya sebelum tidur itu kita tutup amal kita dengan amal ketaatan. Kalau kita merasa berbuat dosa, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidur itu nyawanya keluar sudah. Ya. Alhamdulillah dikembalikan. Kalau tidak balik ya sudah selesai. Dia jalan menuju akhirat ya sudah. Kalau sudah jalan menuju akhirat, sudah bukan saatnya untuk beramal, dan tidak mungkin dia minta kepada Allah untuk dikembalikan. Wa mithlul kalam fil karaha kullu amalin mubah laisa fihi ghardun syar'i. Demikian pula termasuk perkataan yang makruh, maka setiap aktivitas yang mubah yang tidak ada tujuan syar'inya. Wa tahrimul lahwi wa tashaghul alladhi yuaddi ila tafwitis shalah li'annahu fi hukmi man ta'ammad ta'khiru an waqtiha. Jadi dan diharamkan, ya bisa jadi sampai haram bagi orang-orang yang kemudian melakukan aktivitas yang melalaikan, yang menyebabkan dia kan tidak melaksanakan sholat, ya. Dan subhanallah ikhwani fillah, ya hampir bisa dipastikan orang yang tidur di malam hari untuk laghun, ya, untuk laghun, bukan untuk belajar, bukan untuk tapi untuk laghun, untuk hal yang sia-sia, itu hampir bisa dipastikan subuhnya hilang. Kalau tidak hilang, telat. Kalau tidak hilang ya telat. Dan subuh kalau sudah tidak dikerjakan di awal waktu, atau telat, atau bahkan di luar waktunya, itu sudah membuat jiwa itu buruk, Pak. Itu nanti sepanjang hari sudah orientasinya orientasi yang tidak baik, karena dia mulai aktivitasnya dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia telat subuhnya? Malamnya majlis. Dan itu untuk bisa lihat itu. Banyak yang ahli majlis sampai tengah-tengah malam, biasanya subuhnya dari masjid. Justru biasanya tidurnya menjelang subuh. Mau subuh subhanallah pulang rekut. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini perlu kita perhatikan. Maka kalau sudah tidak ada aktivitas yang mulia, aktivitas yang baik, tidak ada yang bermanfaat, tidur, ya. Apalagi mohon maaf, punya keluarga, punya istri, ya, punya anak, malam keluyuran kemana-mana, balik subuh,
Na'udzubillah. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-isya fi akhir hayatihi falamma sallam qala ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi al-yawma ahad. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya fi akhir hayatihi, di akhir hayatnya. Dikatakan di sini, ada yang mengatakan sabdanya Nabi ini sampaikan sebelum wafatnya, 1 bulan sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat Isya, setelah salam, beliau menghadap sahabat-sahabatnya kemudian bertanya kepada mereka, ara'aitakum lailatakum hadhihi, akhbiruni, yakni informasikan kepada saya, kabarkan kepada saya tentang malam ini. Sesungguhnya di atas penghujung 100 tahun, maka tidak akan ada orang yang sekarang masih hidup. Artinya 100 tahun berikutnya itu semua yang sekarang hidup itu sudah tidak ada. Semuanya sudah tidak ada. Hadis muttafaqun alaih. Apa kaitannya dengan bab ini? Kaitannya dengan bab ini yaitu Nabi ngajak ngobrol sahabat-sahabatnya. Tapi obrolannya Nabi apa? Obrolannya tentang ilmu. Inilah yang menjadi pengecualian, bahwa obrolan-obrolan yang bermanfaat tentang ilmu, tentang akhlak, tentang pokoknya bermanfaat lah. Ini termasuk hal-hal yang dikecualikan. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahum intadharu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, bercerita bahwa mereka pernah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ahum qariban min syatril lail fa shalla bihim. Lalu Nabi datang kepada mereka mendekati pertengahan malam dan Nabi salat bersama mereka, yakni Nabi mengakhirkan waktu Isya. Jadi para sahabat menunggu Nabi kok tidak datang-datang untuk memimpin salat Isya. Sampai waktu malam agak waktu semakin malam, namun tidak sampai nisful lail, ya, tidak sampai pertengahan malam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian salat Isya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah itu beliau berkhutbah, yakni menyampaikan pesan-pesan, diantaranya ala innan nas qad sallu thumma raqadu. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang ada yang mereka sudah salat kemudian tidur. Wa innakum lan tazalu fi salatin man tadhartumus salat. Kata Nabi SAW, kalian ini yang nunggu salat Isya, duduknya kalian dihitung sama seperti orang yang sholat, selama kalian duduk untuk menunggu sholat. Ini salah satu keutamaan majlis ilmu seperti ini, ma'asyiral muslimin. Fadilahnya luar biasa. Salah satu dari banyak keutamaan. Salah satu keutamaannya apa? Duduknya kita itu terhitung seperti orang sholat. Terhitung sholat dari tadi sampai Isya. Dan sholat afdalul a'mal, amalan terbaik. Satu. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan tentang majlis ilmu seperti ini, apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi ma'indah. Majlis seperti ini majlis yang Allah majlis yang menyebabkan turunnya sakinah, ketenangan, turunnya rahmat, dan turunnya malaikat-malaikat di dalam majlis tersebut. Dan Allah memuji-muji orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu. Itu diantara keutamaan yang lain. Keutamaan yang lain, kita duduk di majlis ilmu, Allah mudahkan jalan menuju syurga. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltabisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya, dia niat untuk menuntut ilmu, dan kita keluar niat untuk menuntut ilmu, untuk salat maghrib berjamaah, untuk duduk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bi tariqal jannah, Allah mudahkan jalan menuju syurga. Subhanallah, fadilah kabirah, fadilah besar ya akhi.
Itu yang selalu saya ulang, ikhwan fillah. Ada majlis ilmu, majlis taklim, Pak, duduk. Daripada di rumah, umpamanya di rumah tidak ada kerjaan. Tapi kalau ada kerjaan silakan, mungkin ada yang lebih wajib. Tapi kalau tidak ada apa-apa, duduk di masjid. Hatta yang disampaikan sudah sering kita dengar. Barokah, dapat fadilah besar, keluar dari masjid luar biasa. Selama niat kita karena Allah. Hatta yang disampaikan sudah sering kita dengar, Pak. Duduk di masjid. Itu lebih afdal daripada kita pulang namun tidak melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, fadhal. Tadi doa yang dipuji. Iya. Sebenarnya karena jabatannya sudah rendah. Iya. Sudah rendah itu apakah sama dengan yang diridhoi Allah? Iya. Jadi oh iya. Berdoa diharapkan supaya saya dapat anak itu. Iya. Kalau engkau tidak berkehendak, yang benar dengan yang terbaik daripada itu. Iya. Apa itu? Ya. Istilah berkehendak itu dianggap salah juga. Iya, enggak. Jadi tidak sama dengan apa yang tadi disampaikan. Itu sama seperti doa Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li wa amitni in kanatil wafatu khairul li. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan ini baik untuk saya, dan wafatkan aku jika wafat itu baik untuk saya. Maka itu kita memberikan keputusan kepada Allah. Ya. Berbeda dengan menyebutkan kehendak Allah, seolah-olah Allah itu ngasih atau tidak ngasih, memberi atau tidak memberi. Itu beda dengan kita mengatakan ya Allah pilihkan yang terbaik buat saya. Itu berbeda, Pak. Kalau yang tadi Allahumma itu, jadi kita menisbahkan kehendak atau menyebut kehendak Allah itu dalam rangka apa? Allah ngasih atau tidak ngasih, Allah memberi atau tidak memberi. Bisa jadi Allah memberi saya, bisa jadi Allah tidak memberi saya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita bukan menggantung, kita meminta kepada Allah untuk memberi yang terbaik, itu tidak ada masalah. Ya Allah, kalau jodoh ini baik buat saya, itu kan doa istikharah termasuk itu, Pak. Doa istikharah itu konteksnya lain dengan tadi itu. Ya. Jadi yang memberi, kalau engkau ampuni, kan itu kan kalau engkau mengampuni saya, ya ampuni, kalau enggak ya enggak. Loh, ini dia minta ampunan serius apa enggak? Betul. Itu berarti antara Allah ngabulkan atau tidak gitu. Kalau yang itu tadi kan kita yakin Allah ngabulkan, cuma kita minta yang terbaik ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.